Shalom adik-adik. Selamat pagi. Puji Tuhan ya Kak Brandon, hari ini kita berkumpul lagi. Kita mau menyapa adik-adik di rumah Kak. Betul. Sekarang waktunya apa ya Kak? Kita mau ibadah Kak. Oh iya mau ibadah, betul. Betul Kak, kita mau ajak adik-adik di rumah untuk beribadah. Betul sekali. Sebelumnya Kak, kita tanya dulu adik-adik ini kabarnya gimana? Iya, coba adik-adik gimana kabarnya? Baik kah? Baik, kalau baik kasih jempolnya 2. Wah puji Tuhan Kak, Puji Tuhan baik Kak. semua keadaannya. Puji Tuhan adik-adik kita sehat semua Iya, Kak. pasti ini semua karena Tuhan dong ya. Yang Betul sekali, melindungi kita, Kak. yang menjaga Benar. kita setiap hari. Nah Kak Tasya, hari ini ada siapa aja sih Kak yang akan bersama-sama dengan adik-adik nih? Ada Kak Edwin, ada Kak Tasya juga, dan juga Kak Brandon. Kak Brandon, kita mau yel-yel dulu sebelum kita mulai ibadah. Oh iya. Kak Brandon masih ingat gak yel-yelnya? Oh aku masih ingat dong Kak Coba. yel-yelnya. Kalau kata saya bilang, ada sukacita? Jawabnya, Tentu ada. mana dia? Di hatiku. Kata saya ajak adik-adik untuk yel-yel lagi ya. Ayo. Ada sukacita? Tentu ada. Mana dia? Di hatiku. Wah, puji Tuhan Kak, Puji adik-adik Tuhan. kita di rumah semuanya semangat untuk beribadah sekarang ini. Betul. Tapi nih Kak coba kita cek dulu nih. Adik-adik di rumah sudah berpakaian rapi belum ya untuk ibadah? Udah mandi belum ya? Mandi belum? Oh udah Kak. Udah rapi, Kak. mandi, udah rapi. Udah ganteng dan cantik. Satu lagi, Kak. Apa tuh? Alkitabnya udah siap belum adik-adik? Oh iya mana Alkitabnya? Coba Alkitabnya diangkat. Ditunjukkan? Oh iya. Sudah. Sudah semua, Wah, Kak. Hebat adik-adik sekolah Betul, minggu Kak. kita. Berarti sudah Semangat. Udah siap ya Kak? Oke, deh. Kak. Adik-adik, semua yang ada, yang Tuhan ciptakan itu baik. Seperti hari ini, harinya Tuhan, itu pasti semuanya baik. Mari kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Sembari berdiri ya adik-adik. Mari kita berdiri memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat kami masing-masing. Kami memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati hati kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Kak, semua hari harinya Tuhan. Kalau gitu berarti semua hari pasti baik gak Kak? Tentu, karena semua yang Tuhan ciptakan itu adalah baik adanya. Betul Kak, berarti semua hari kita harus lakukan dengan sukacita, benar gak Kak? Betul, karena kita melakukan semuanya ini untuk Memuliakan Tuhan. Betul, memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian kembali, kita nyatakan bahwa hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukaria di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka, bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Puji Tuhan, semuanya bersuka cita karena Tuhan. Kak Brendan suka cita gak? Tentu dong suka cita, kata Syah? Pasti dong. Harus Kita sukacita dong ya. Harus sukacita selalu. Adik-adik di rumah, apakah hari ini ada sukacitanya? Ada gak Kak? Belum kelihatan nih Kak. Coba senyum dulu. Mana Senyumnya yang manis. senyumnya? Mana senyumnya? Wih, bersukacita semua Kak ternyata adik-adik. Berarti ibadah kita hari ini sukacita semua ya Kak? Betul. Kak, kalau kita lagi sukacita Kak, kira-kira Tuhan itu lihat gak sih Kak ketulusan hati kita Kak? Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat apakah hati kita sukacita atau hati kita sedang sedih atau tidak serius ketika memuji Tuhan. Berarti Tuhan tahu ya Kak, kita ini lagi sungguh-sungguh atau enggak ya Kak? Betul sekali Kak. Berarti hari ini kita mau mendengar dan membaca firman Tuhan tentang pelanggaran Saul adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari adik
Adik-adik, kita minta Tuhan selidiki hati kita. Selidiki aku, Lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. aku lihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh membaca dengan baik dan kami boleh merenungkannya bersama-sama sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang tadi sudah Kak Tasya sampaikan, yang akan kita baca bersama-sama dari kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14. 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14. Sudah ketemu? Sudah? Kita perhatikan sama-sama ya. Kakak akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan hari ini. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu."
Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik, shalom, apa kabar? Pernah panik gak? Panik itu apa ya? Gini deh, panik itu adalah ketika adik-adik merasa sangat takut, atau sangat khawatir, atau sangat bingung, gak tenang banget deh ketika melakukan sesuatu. Pernah punya pengalaman panik? Gak pernah? Gini deh, kakak akan bantu menggambarkan gimana situasi seseorang ketika lagi panik melalui sebuah cuplikan film yang kakak yakin adik-adik semua pasti pernah menonton film ini. Judul filmnya adalah Home Alone. Tahu? Gak tahu? Nih kakak kasih tahu. Film ini mengisahkan tentang seorang anak kecil yang secara tidak sengaja tertinggal oleh keluarganya yang sedang berlibur di luar negeri. Jadi dia sendirian di rumah selama beberapa hari. Nah, video yang akan nanti kita sama-sama saksikan, ini adalah ketika keluarga ini di pagi hari mereka ingin berangkat nih, mau ke bandara naik pesawat ceritanya. Tetapi satu hal terjadi sama mereka semua, sehingga satu keluarga itu, bahkan satu rumah itu panik semua. Paniknya karena apa ya? Kita lihat sama-sama ya. I know I shouldn't complain about a free trip, but geez, you guys give the worst gall-darn wake-up calls. Frank, do you have the tickets? I've got them. Here's your families. I've got my family. How many do you have? 7. 7? 14. 7, 8, 9, 10. How come none of us are sitting together? At this time of year, we're lucky to get on the same plane. 11, 12, 13. Where's Kevin? 14. It's a good thing I have my own ticket, just in case you guys try to ditch me. Nah, tadi paniknya karena apa? Iya, mereka semua telat bangun. Jadinya ke bandaranya terburu-buru. Ya, tadi barangnya dimasuk-masukin, dikeluar-keluarin. Semuanya panik, satu rumah isinya panik. Nah, adik-adik tadi inget gak? Di video tadi, di bagian terakhir, itu ada satu anak kecil yang duduk di bangku depan mobil.
di bangku paling depan. Masih ingat ya muka anaknya ya. Nah, di kisah sebelumnya itu anak yang ketinggalan. Anak itu tertinggal di rumah. Karena keluarganya tadi buru-buru tuh, karena telat. Nah, video yang tadi adik-adik dan kakak saksikan, itu kisahnya anaknya bukan tertinggal, tapi dia salah naik pesawat. Keluarganya kemana, anaknya kemana, kepisah lagi jadinya. Ya, bayangin adik-adik, ketika seseorang panik, dia tidak bisa berpikir dengan tenang. Dia tidak bisa berpikir dengan fokus. Sehingga apa yang dia lakukan serba terburu-buru. Dan bisa saja apa yang dia lakukan itu mengakibatkan suatu kesalahan. Seperti keluarga tadi. Dan akhirnya berdampak. Tidak hanya buat sang anak yang tertinggal. Tapi juga buat satu keluarga. Jadi khawatir mereka semua. Terutama orang tuanya. Nah, paniknya itu sama dengan paniknya Raja Saul. Cuma Raja Saul nggak panik ketinggalan pesawat. Beda ya. Di bacaan kita hari ini, kita melihat dari ayat 1 sampai 14, Raja Saul pada saat itu menjadi raja atau pemimpin atas bangsa Israel. Dan pada saat itu bangsa Israel sedang melawan bangsa Filistin. Jadi mereka lagi berperang nih. Nah, sebelum kisah ini nih adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, ada sebuah rahasia. Sebelum kisah ini, sebelum bacaan kita, ada satu hal yang terjadi yang disampaikan oleh Samuel kepada Raja Saul. Apa itu? Silakan adik-adik membuka Alkitabnya dari 1 Samuel pasal 10 ayat 8. 1 Samuel pasal 10 ayat 8, di situ kita akan tahu bahwa ada satu pesan yang disampaikan oleh Samuel kepada Raja Saul sebelum Raja Saul memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Apa itu? Kita lihat sama-sama ya. 1 Samuel pasal 10 ayat 8 berkata demikian. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ini adalah pesan Samuel kepada Raja Saul. Kamu duluan ke Gilgal. Tunggu aku selama 7 hari. Setelah itu kita akan sama-sama mempersembahkan korban untuk meminta pertolongan Allah. Awalnya Saul mau menunggu enggak? Mau. Dia menunggu di Gilgal. Namun yang membuat Saul panik adalah kondisi bangsa Israel, orang-orangnya mundur. Kenapa? Karena bangsa Filistin serangannya begitu kuat. Sehingga orang-orang Israel pada kabur, pada mundur, pada bersembunyi tuh ya. Yang bersembunyi di gua, di mana. Mereka semua pada mundur. Akhirnya Raja Saul, waduh kok semua pada mundur nih. Wah bentar lagi nih kayaknya aku mau diserang nih. Padahal aku belum melakukan korban persembahan. Tapi disuruh nunggu sama Samuel. Gimana ya? Dalam kondisi panik, dalam kondisi khawatir, tidak tenang. Apa yang Raja Saul lakukan? Dia melakukan korban persembahan sendiri tanpa menunggu Samuel. Dia memilih untuk melakukan apa yang menurut dia benar pada saat itu. Dan dia menghiraukan apa yang diperintahkan oleh Samuel. Dan benar ketika Samuel datang, apa yang terjadi? Samuel begitu kecewa dan begitu marah sama Raja Saul. Kenapa? Karena Raja Saul tidak mendengar perintahnya. Sebenarnya perintah untuk menunggu itu
itu bukan perintah Samuel. Tapi itu adalah perintah Allah. Perintah Allah yang disampaikan kepada Raja Saul melalui Samuel. Jadi sebenarnya Raja Saul tidak taat pada perintah siapa? Perintah Allah. Sehingga Raja Saul mendapatkan satu buah hukuman bahwa dia akan diganti. Akan ada seseorang yang Allah sudah tunjuk untuk menggantikan dia sebagai pemimpin bangsa Israel. Siapa dia? Tunggu minggu depan. Makanya minggu depan jangan lupa tetap ikut ibadah online sekolah minggu ya. Adik-adik, Saul yang tidak taat itu menunjukkan bahwa Saul tidak percaya akan kuasa dan penyertaan Allah. Saul merasa dirinya lebih hebat. Sehingga dia merasa, oh aku tahu aku harus seperti ini nih. Udahlah, nunggu 7 hari Samuelnya gak datang-datang. Udahlah, lakuin. Saul merasa dirinya lebih hebat, tahu segalanya. Dia merasa ketika dia melakukan itu adalah hal yang baik dan benar. Buat siapa? Buat dia. Tapi buat Allah, itu adalah perbuatan yang salah. Karena Saul sudah tidak taat kepada perintah Allah yang meminta dia untuk menunggu. Dia tidak taat. Adik-adik, kalau boleh jujur nih, terkadang kita seperti Saul kan? Ketika kita tidak tenang, ketika kita merasa sangat khawatir, kita suka ngambil tindakan sendiri. Kita dengan cepat mengambil sebuah tindakan yang kita pikir itu adalah hal yang baik dan hal yang benar. Tapi belum tentu. Bisa saja itu adalah hal yang salah dan itu akan memberikan akibat yang buruk tidak hanya buat kita, tapi juga buat orang lain. Coba bayangkan adik-adik. Bayangkan ketika kita tidak taat sama perintah papa mama. Disuruh diminta bantuan, kita bilangnya nanti. Kalau enggak mau. Yang ada kita marah balik sama papa mama. Kira-kira apa yang terjadi? Kita bisa dimarahi. Dan lebih lagi, hati orang tua kita sedih. Kepengen ngeliat papa mama sedih? Enggak kan? Kalau enggak, mari taat. Bayangkan lagi adik-adik. Sekarang kan adik-adik belajar dari rumah ya. Sekolahnya dari rumah. Dengan cara online. Tiap hari depan layar. Coba adik-adik. Kalau adik-adik tidak mematuhi peraturan belajar dari rumah. Misalnya adik-adik ngobrol. Adik-adik berlaku semaunya. Kira-kira apa yang terjadi? Itu akan mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu teman-teman lain yang sedang belajar. Bahkan juga mengganggu bapak ibu guru yang sedang mengajar. Sehingga belajarnya jadi terganggu. Jadi tidak menyenangkan. Semuanya jadi tidak bisa menyerap pelajaran-pelajaran dengan baik. Satu lagi. Coba adik-adik bayangkan. Ketika sekarang nih. Kalau kita keluar rumah kan. Harus pakai masker. Rajin cuci tangan. Ya. Kalau gak penting-penting amat di rumah aja. Makan makanan yang bergizi. Supaya badan kita tetap sehat. Coba. Kalau misalnya adik-adik keluar gak pakai masker. Gak cuci tangan. Sesuka hati adik-adik pergi kemana-mana. Kira-kira apa yang terjadi?
ketika kita tidak taat sama peraturan yang pemerintah kita buat. Bisa saja kita terjangkit virus. Dan yang lebih lagi, orang lain di sekitar kita bisa tertular karena kita. Jadi adik-adik, ketidaktaatan itu tidak hanya berdampak sama diri kita, tapi bisa berdampak kepada orang lain. Jadi adik-adik, pada kesempatan ini, kakak ingin mengajak kita kembali untuk kita belajar dan belajar lagi untuk taat kepada Allah. Karena adik-adik, Allah kita itu kepengen supaya kita aman, tapi bukan cari aman. Beda loh. Allah ingin kita taat kepadanya supaya kita aman. Aman karena kita mengikuti perintahnya. Aman karena kita berjalan di dalam Tuhan. Aman karena kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita cari aman adik-adik, kita lebih mengandalkan diri kita. Kita berpikir, ini sudah baik, ini sudah benar. Hei, belum tentu. Apa yang di mata kita baik dan benar, belum tentu di mata Tuhan itu baik dan benar. Bisa saja salah. Dan pada akhirnya apa? Merugikan banyak orang. Dan secara nggak langsung, kita sudah menyakiti hati Tuhan. Jadi adik-adik, kakak mau mengajak semua adik-adik sekolah minggu GKI Pamulang secara khususnya. Untuk kita belajar taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya kak? Baca firman Tuhan. Ini pedoman. Ini pedoman kita. Berdoa. Berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Supaya kita tahu apa sih yang Tuhan mau kita lakukan. Dan juga beribadah seperti sekarang ini. Supaya apa? Supaya kita diingatkan bahwa hey, Tuhan sanggup menolong kita loh. Makanya ayo kita taat kepada perintah Tuhan. Dan ketaatan kita adik-adik akhirnya itu menjadi bukti bahwa kita percaya kepada Dia yang sanggup untuk menolong kita setiap saat tepat pada waktunya. Kakak ulang ya. Ketaatan kita menjadi bukti bahwa kita percaya kepadanya yang sanggup untuk menolong kita setiap saat tepat pada waktunya Tuhan. Sebagai penutup, kakak mengajak kita untuk membaca satu ayat yang menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Dari Amsal 13 ayat 13. Mari kita buka sama-sama adik-adik ya. Amsal 13 ayat 13. Sudah ketemu? Kalau sudah, kakak mengajak kita baca bersama-sama. Sekalipun kakak di sini, adik-adik di rumah, mari kita ucapkan ayat ini bersama-sama. Supaya kita ingat untuk terus taat kepada Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Amsal 13 ayat 13. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Jadi adik-adik, selamat kembali berjuang untuk taat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kak Brandon, hari ini kita belajar tentang pelanggaran Saul. Saul artinya dia tidak taat ya kak? Betul, dia tidak taat, disuruh menunggu, tapi dia tidak menunggu, dia tidak sabaran orangnya kak. Kata saya mau tanya kak, Apa tuh kak? kalau orang yang tidak taat, apa akibatnya kak? Kalau seorang tidak taat, itu akan memberikan akibat yang buruk. Tidak hanya buat dirinya, tapi bisa juga buat orang lain. Bisa merugikan orang lain berarti kak? Betul kak. Wah, berarti tidak taat itu merugikan banyak hal loh adik-adik. Betul.
Contoh taat itu seperti apa ya Kak kalau untuk adik-adik di rumah? Contohnya nih misalnya nih yang gampang. Kalau misalnya adik-adik di rumah nih tidak taat sama perintah mama dan papa. Kalau dipanggil harus langsung datang berarti ya Kak? Betul, kalau diminta bantuan itu langsung, ya Pak, Ma, aku siap. Coba kalau misalnya kita bilang, gak mau ah. Ntar dulu. Iya, ntar dulu. Itu tidak taat ya Kak? Betul. Oh. Akibatnya apa? Kita bisa saja dimarahi papa mama. Dan lebih lagi, papa mama jadi sedih. Kita menyakiti perasaan orang tua. Kalau udah menyakiti perasaan orang tua, berarti kita menyakiti perasaan Tuhan Betul adik-adik. sekali. Jadi memang kalau kita tidak taat, kita bisa menyakiti hati banyak orang juga. Terutama hati Tuhan Yesus. Tuhan, betul. Kalau contoh taat seperti sekarang ini Kak, kan kita lagi pandemik seperti ini Kak. Betul. Berarti adik-adik pakai masker itu adalah salah satu ketaatan kita loh adik-adik. Betul, rajin cuci tangan. Menjaga kebersihan, Betul. tidak terlalu dekat-dekat dengan orang. Iya, Itu salah satu betul. ketaatan yang bisa kita lakukan. Sekarang adik-adik, kita mau memberikan persembahan syukur kita melalui gereja. Gimana caranya Kak kalau adik-adik mau ngumpulin persembahan di rumah? Kalau mau memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja. Minta bantuan papa mama ya untuk memberikan persembahan. Sekarang kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kita pujikan bersama-sama. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik kita berdoa ya untuk persembahan kita. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh mengumpulkan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Haleluya, amin. Amin. Kak, ya sudah mau berakhir ya Kak. Gak kerasa ya Kak? Iya betul. Padahal kata saya masih mau menyanyi-nyanyi bersama dengan adik-adik. Masih Iya. mau memuji nama Tuhan bersama dengan adik-adik. Betul. Tapi Kak, hari ini kita bersyukur ya. Cerita hari ini kembali mengingatkan kita untuk kita taat sama Tuhan. Betul Kak. Tapi kadang-kadang taat itu tuh menyenangkan gak sih Kak? Terkadang mungkin taat itu rasanya nggak enak gitu ya. Tapi kan tentu ketika kita taat kepada Tuhan itu untuk kebaikan kita. Betul adik-adik. Jadi apapun kondisi kita, ingatlah bahwa hidup kita pasti berkati Tuhan selama kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Betul. Mari adik-adik kita berdiri, kita bernyanyi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
adik-adik, mari dengan bangkit berdiri kita mau menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam suka, dalam duka, kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus akan selalu menopang kami agar kami tidak jatuh, tetapi kami dapat melewati semuanya itu dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, untuk papa, untuk mama. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka sukacita dalam mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi teman-teman kami. Mungkin ada teman-teman kami yang sakit yang tidak kami ketahui. Tuhan Yesus yang berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan yang menjaga bangsa kami yang sedang berusaha untuk sembuh dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati pemimpin negara kami, berkati para dokter yang menolong banyak orang untuk boleh sembuh dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami juga memohon penyertaan Tuhan dalam seminggu kami berkegiatan, dalam kami sekolah, dalam kami berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang memberikan kami sukacita dan ajar kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga kami mohonkan berkat-Nya yang kami ingat dalam firman-Nya yang berkata, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, Hari Minggu adik-adik. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyertai. Halo adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke bagian aktivitas. Nah hari ini kita mau bikin aktivitasnya berupa games nih adik-adik. Coba ya, kita mau siapin bahannya dulu ya. Bahannya sebagai berikut. Sekarang kita mau mulai nih Kak. Nih, kita ambil botolnya dulu ya Kak ya. Oke, diapain Kak? Botolnya mau kita hias dulu nih adik-adik. Nih ada, oke kita mau hias dengan nih bentuk-bentuk dari kertas nih Kak. Ada bintang, segitiga, otak. Nah, pokoknya kita hias dulu deh. Hiasannya terserah adik-adik ya Kak ya? Terserah, bebas mau hiasnya kayak gimana, sebagus mungkin. Sesuai kreativitas. Sampai penuh gak nih Kak? Boleh, sampai penuh juga boleh.
coba adik-adik tadi ceritanya tentang apa ya Kak? Tentang taat Kak. Oh, ada taat sama tidak taat. Coba Kak kita sebutin contoh-contoh yang taat apa aja tuh Kak? Berdoa, lalu baca Alkitab, memuji Tuhan. Tuhan ya. Jadi anak yang dengar-dengaran Kak. dengar-dengarannya sama orang tua ya adik-adik. Betul. Nah kalau contoh yang tidak taat apa aja tuh? Contohnya apa ya Kak? Membuli teman Kak. Waduh, bully Menyakiti hati teman adik-adik. Oh, nggak boleh adik-adik, yang itu tidak boleh dicontoh. Betul. Berarti ya. Sama Membantah apa lagi, papa Kak? mama. Membantah papa mama. Tidak Sama? membersihkan mainan juga itu salah satu bentuk adik-adik yang tidak taat loh. Oh iya, berarti habis main harus dirapikan. Nah, kalau gitu kita tulis dulu nih Kak. Kita kasih tanda untuk botolnya. Bagian botol ini botol yang taat. Dan botol yang itu yang Kak Tidak kasih pegang untuk yang tidak taat. Habis itu boleh ditempel ya Kak. Ditempel. Nah, di piring ini nih adik-adik, kita mau bikin lingkarannya nih. Nah, bikin lingkarannya ya adik-adik, kita gunting di bagian tengahnya, kita bolongin seperti ini. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Ada botol yang tidak taat dan juga ada botol yang taat. Nah, kalau sudah ditulisin ya adik-adik di atasnya contoh-contoh perbuatan yang taat dan tidak taatnya ya. Kayak gini nih adik-adik nih. Contoh untuk perbuatan taat, adik-adik bisa tulis membaca Alkitab. Kemudian bisa tulis berdoa. Tapi kalau adik-adik di rumah mau kasih contoh yang lain boleh gak Kak? Boleh dong. Coba mungkin adik-adik di rumah bisa tanya-tanya nih sama papa mama. Kira-kira bentuk perbuatan taat dan tidak taat itu seperti apa gitu. Mungkin papa mama ada pilihan yang lain untuk ditulis di sini ya Kak ya. Betul. Sudah? Sudah Kak. Oke, kalau sudah selesai kita tes main ya Kak ya. Oke Kak, berarti ini games ya Kak? Iya dong. Games. Oke Kak. Adik-adik boleh mainin sama kakak atau adiknya, atau boleh juga main sama papa mama nih. Nah, coba. Tadi sudah kita tulis semua ya Kak ya, Sudah. contoh-contoh taat dan tidak taatnya. Gimana nih Kak mainnya? Kita lempar ya Kak? Iya, kita lempar. Coba adik-adik, lubang ini masukin ke dalam botolnya ini ya. Kita coba, kita tes ya. Coba ya. Kita coba adik-adik di rumah. Langsung saja. Bisa Kak? Oh kurang jago nih mainnya. Kata sih juga kurang jago Kak. Mungkin adik-adik di rumah lebih jago. Nah, boleh ya adik-adik main sama papa mama dicoba ya. Nanti mungkin kalau misalkan kurang masuk, lingkarannya mungkin diperbesar Perbesar lagi kali Kak, ya. Nah, mainnya juga karena kita spesial kecil ya Kak ya. Iya, Boleh nanti sambil berdiri betul Kak. ya. Boleh main sambil berdiri, jaraknya yang jauh tinggal dilempar. Betul. Ya. Pokoknya terserah adik-adik di rumah. Oke. Nah adik-adik games ini bisa dimainkan di rumah bersama dengan papa mama ya Kak. Ya. Tentu juga dengan adik dan kakak. Iya gak Kak? Betul. Dengan siapapun adik-adik. Atau tetangga juga bisa. Benar sekali. Adik-adik, Kak Tasya dan Kak Tania pamit
pamit dulu ya untuk aktivitas saat ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu.